Selamat malam, selamat kita berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudara. Saat ini di rumah masing-masing kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah evangelisasi yang kita laksanakan hari ini, tepatnya Kamis 22 Oktober 2020. Dengan membawa diri kita akan masuk dalam ibadah. Untuk itu jemaat dijemput berdiri. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Bersama menyanyikan pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita nyanyikan Ku Cinta Keluarga Tuhan. Terjalin mesra
silakan duduk. Hari-hari hidup yang kita jalani, kita percaya adalah anugerah Tuhan. Dan kita mengharapkan anugerah Tuhan itu di dalam kehidupan ini akan selalu mewarnai kehidupan dalam berbagai sukacita. Tapi terkadang kita menemukan berbagai tantangan, bahkan pergumulan hidup. Karena itu, firman-Nya akan meneguhkan hati iman percaya kita. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur dengan cinta dan kasih-Mu. Engkau terus beri dan anugerahkan bagi kami. Sehingga saat ini kami dapat menyatakan sebuah persekutuan ibadah. Jemaat Tuhan di mana mereka berada, di rumah masing-masing, mereka membawa ucapan syukur melalui penyembahan, pujian dan doa. Dan di dalam doa ini kami memohon, berkati dan urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kami sampaikan kerinduan ini di dalam doa. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahkan anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita membuka bahagian Alkitab yang saya persiapkan dari kitab Nahum pasal pertama. Kitab Nahum pasal pertama hendak kita baca ayatnya yang ke-6 sampai 8. Kitab Nahum pasal pertama ayat 6 sampai 8, saya bacakan firman Tuhan demikian. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang menyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi mereka sekali. Orang-orang yang bangkit melawan Dia dan musuhnya dihalaunya di dalam gelap. Demikianlah firman Tuhan. Dan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, memelihara firman itu dan melaksanakan di dalam kehidupannya setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat malam dan salam. Masih hangat di dalam ingatan kita peristiwa bencana alam yang terjadi pada 2 tahun yang lalu secara khusus di Kota Palu. Dan bagaimana rentetan peristiwa itu ketika kita mengalaminya secara langsung. Untuk itu, saya kembali menggarisbawahi pembacaan kita pada saat ini dari kitab Nahum pasal yang pertama ayatnya yang ke-7 berkata, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian. Pada waktu kesusahan, Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Dan saya mengambil sebuah tema singkat yang berkata, tempat pengungsian. Istilah ini tentu tidak asing bagi kita. Karena ketika terjadi bencana, ketika terjadi malapetaka, terpaksa harus menjadi pengungsi.
Baik itu karena konflik sosial, karena bencana alam yang menimpa. Dan itulah yang harus kita jalani sebagai manusia. Dengan tujuan kita akan dapat menghindari apa yang terjadi dan kita akan menyelamatkan diri kita, baik diri pribadi, keluarga kita, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Firman Tuhan yang baru kita baca dari kitab Nahum pasal pertama, secara khusus pada ayatnya yang ke-7 bacaan ini, juga berbicara kepada kita tentang tempat pengungsian. Tetapi pengungsian yang dimaksud di sini bukanlah tempat alternatif yang hanya sementara dan yang tidak menyenangkan. Di sini dijelaskan merupakan tempat yang menjamin keamanan dan perlindungan bagi orang-orang yang mencari Tuhan. Kemana dan siapa? Firman Tuhan menjawab semuanya itu. Tuhan adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Itu berarti Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Tuhan adalah tempat pengungsian kita, sebagai tempat kita untuk selalu membagi kehidupan kita, bukan merupakan tempat darurat yang tidak menyenangkan. Tetapi justru Tuhan sebagai tempat pengungsian yang memberikan jaminan bahwa masa depan hidup kita pasti, dan kita akan menikmati belas kasihan Tuhan yang tidak terbatas. Itulah yang memberikan kekuatan dan jaminan bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita menjalani kehidupan ini baik sebagai anak-anak, sebagai orang tua, siapapun dia. Kita menjalani hidup dalam berbagai bentuk yang berbeda-beda. Tentunya Bapak, Ibu, saudara-saudara memiliki persoalan dan masalah yang tidak dapat diungkapkan secara terbuka. Ketika kita sebagai warga gereja menikmati kehidupan dengan usia Gereja Kristen Sulawesi Tengah, usia yang ke-73 tahun, tepatnya 18 Oktober. Kita telah menerima banyak penguatan-penguatan lewat Injil-Injil firman yang disampaikan. Kehidupan kita ada yang sedang mengalami masa-masa sulit. Ada yang sedang bergumul dengan sakit penyakit yang dialami. Ada yang sedang bergumul karena masa depan anak-anak. Bahkan anak-anak didik sedang bergumul dengan cara belajar karena akibat pandemi COVID-19. Bahkan ada juga yang mengalami pergumulan karena dampak pandemi COVID-19. Dan mungkin akan berkata, mengapa Tuhan? Usia Gereja Kristen Sulawesi Tengah telah berusia 73 tahun. Tetapi kami belum dapat terlepas dari tantangan, beban, dan pergumulan hidup. Masih banyak persoalan-persoalan yang dihadapi. Juga di tengah-tengah organisasi gereja, kita belum dapat untuk melangkah dengan segala program-program pelayanan yang ada. Apalagi kita telah mempersiapkan diri untuk pelaksanaan Natal-Natal
Baik itu Natal keluarga, Natal kelompok, Natal yang ada di jemaat kita. Tetapi apakah itu kita dapat melaksanakannya sebebas dan semeriah tahun-tahun yang lalu? Kembali dalam sebuah pemikiran dengan hal itu, tentunya kita memiliki persoalan dan pergumulan dengan semuanya. Bahkan anak-anak sekolah minggu pun akan berkata, kapan mama kami akan melaksanakan Natal? Karena telah tertanam di dalam benak mereka sukacita Natal yang mereka laksanakan sebagai anak-anak. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, sebagaimana firman Tuhan saat ini yang telah kita baca dalam tema singkat yang dikatakan tadi, tempat pengungsian. Tempat pengungsian kita itulah Tuhan yang akan dapat menjawab setiap harapan-harapan dan kerinduan kita. Mari kita menyampaikan setiap harapan kerinduan kita. Kita menyampaikan rasa permohonan kita dengan persoalan dan masalah yang sedang kita alami sampai sekarang ini. Melalui doa kepada Tuhan. Sebagaimana yang telah dikatakan, Tuhan tempat pengungsian memberikan jaminan bahwa masa depan hidup pasti. Dan kita akan menikmati belas kasihan Allah. Kiranya ini akan menjadi kekuatan bahwa masa depan kita sebagai keluarga, sebagai warga gereja yang ada, itu pasti. Dan kita tidak akan ditinggalkan oleh Allah, karena Allah tetap berbelas kasihan bagi kita. Kasihnya tak terbatas. Kita pun dikuatkan sebagaimana pujian yang mengatakan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Itu akan menjadi sebuah penguatan bahwa kuasa Tuhan tak terbatas akan dapat merubah segala kekhawatiran kita. Ketika kita mempersiapkan segala sesuatunya termasuk hati iman kita, mari kita persiapkan sebagai panitia-panitia kecil untuk mempersiapkan Natal di kelompok masing-masing. Apalagi sebagai panitia yang mempersiapkan pelaksanaan Natal yang ada di jemaat yang kita cintai ini. Kita dibawa dan dihentar untuk membawa kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Tuhan adalah tempat pengungsian kita. Firman-Nya datang meneguhkan hati dan iman kita. Kiranya kita tetap akan teguh, percaya kepada kuasa dan kasih Tuhan, dan kita tidak akan berputus asa dalam hidup ini. Diberkatilah kita semua. Tuhan Yesus menjadi penolong dalam hidup ini. Terpuji namanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tiba saatnya kita hendak mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Namun dengarkanlah kata firman dari 2 Korintus 5 ayat 15 berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Sambil memberi persembahan, kita nyanyikan pujian, bukan karena kebaikan-Mu. Kebaikanmu bukan karena fasilitasmu, bukan karena kekayaanmu. Kau dipilih, kau
Kita akan berbicara dengan Tuhan melalui doa syafaat. Karena itu, mari Bapak Ibu saudara-saudara anak-anakku kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, anugerah cinta dan kasih-Mu yang terus Engkau beri bagi kami, menjadikan kami tetap kuat menjalani hari-hari hidup yang ada. Cara khusus ketika firman-Mu datang meneguhkan iman kami, walaupun kami hidup dengan berbagai tantangan pergumulan, Engkau selalu setia. Engkau adalah tempat pengungsian kami dan tetap menyatakan kasih setia-Mu dimanapun kami berada, apapun bentuk kesusahan dan pergumulan yang kami hadapi, menjadikan kami tetap kuat Tuhan. Karena itu, berkatilah kami semua ketika saat ini kami datang dalam sebuah persekutuan ibadah sebagai bapa dan ibu rumah tangga, sebagai anak cucu yang ada, dalam setiap tugas tanggung jawab, bahkan ketika kami menjalankan aktivitas kami masing-masing. Pertolongan penyertaan-Mu Tuhan akan selalu kami alami dan rasakan. Dan ketika orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, mereka menjalani hari hidup di masa tua, mereka tetap akan merasakan ada sukacita dan kebahagiaan karena Tuhan tetap ada di tengah hidup mereka. Demikian pula Bapa, kami doakan sesama kami yang sedang dalam keadaan sakit, baik sakit di rumah, bahkan yang dirawat di rumah-rumah sakit. Kasih setiap pertolongan-Mu Tuhan Engkau akan beri dan nyatakan, menguatkan dan menyembuhkan mereka dari setiap sakit penyakit yang mereka hadapi. Bahkan berbagai harapan-harapan dan kerinduan. Tuhan sungguh mengenal setiap pribadi, setiap keluarga. Mereka membawa setiap beban pergumulan, bahkan harapan-harapan mereka hanya kepadamu Tuhan. Jangan tinggalkan kehidupan mereka. Bela mereka setiap saat. Bahkan jaga lindungi kami Tuhan dari segala ujian-ujian, intipan-intipan kuasa-kuasa kegelapan. Dan kami pun berdoa Tuhan, jika ada rencana-rencana jahat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kami tetap berdoa Tuhan, sadarkan mereka. Karena kami percaya mereka pun tetap ada di bawah pengetahuan Tuhan. Karena itu Bapa, situasi aman dan damai tetap kami harapkan Engkau akan beri di tengah-tengah kehidupan kami secara pribadi, keluarga, jemaat dan masyarakat yang ada. Secara khusus kami yang hidup di Kota Palu saat ini dengan berbagai situasi dan keadaan, kiranya Engkau tetap akan menjaga melindungi kami semua. Cukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan kami ya Bapa. Terima kasih dari setiap kehidupan-kehidupan yang ada di berbagai tempat, bahkan di kelompok-kelompok pelayanan. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi rencana-rencana mereka, rencana pelayanan yang ada, rencana-rencana dalam tugas tanggung jawab dalam kebersamaan di jemaat Immanuel Palu. Tuhan kiranya tetap akan berkati semuanya. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua pelayan-pelayan Tuhan, pemerintah-pemerintah yang ada, aparat keamanan, petugas kesehatan, bahkan semua yang menjalankan tugas-tugas tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan masyarakat umum yang ada. Tuhan tetap jaga sertai lindungi dan berkati semuanya. Mungkin ada di antara kami yang sedang menjalankan tugas tanggung jawab untuk tugas dinas, urusan keluarga, sedang keluar kota, sedang memiliki rencana-rencana perjalanan yang ada. Tuhanlah yang akan tetap mengawal setiap perjalanan-perjalanan umat-umat-Mu Tuhan. Keselamatan tetap menjadi milik dan bahagian setiap pribadi umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyadari cinta dan kasih-Mu Engkau anugerahkan dalam hidup kami, sehingga berbagai berkat-berkat kami alami. Kami telah memberi persembahan syukur saat ini. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan, agar tetap dapat kami pakai dalam setiap pelayanan-pelayanan yang ada. Bapa di sorga,
Kami membawa kehidupan kami dengan menyadari banyak salah dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ampuni kami semua Tuhan, agar tetap layaklah kami akan menerima jawaban doa yang setiap saat kami sampaikan secara pribadi ataupun keluarga hanya kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu jemaat disilakan berdiri. Kita menyanyikan pujian, "Oh Tuhan pimpinlah langkahku." Tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalanglah, menjadi domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Saudara-saudaraku, kembalilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Demikianlah ibadah evangelisasi yang telah kita laksanakan bersama. Kasih karunia Tuhan dan berkat dari Allah menjadi milik kita semua. Terima kasih dan selamat